Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah gitu aja ya. Prinsip-prinsip perkembangan. Pengertian perkembangan berbeda dengan pertumbuhan. Meskipun keduanya tidak berdiri sendiri, pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif, yaitu peningkatan ukuran dan struktur. Tidak saja anak menjadi lebih besar secara fisik, tetapi ukuran dan struktur organ dalam otak meningkat. Akibat adanya pertumbuhan otak, anak memiliki kemampuan yang lebih besar untuk belajar, mengingat, dan berpikir. Adapun perkembangan berkaitan dengan perubahan kualitatif dan kuantitatif yang merupakan deretan progresif dan perubahan yang teratur dan koheren. Progresif menandai bahwa perubahannya terarah, membimbing mereka maju dan bukan mundur. Teratur dan koheren menunjukkan adanya hubungan nyata antara perubahan yang sebelum dan sesudahnya. Proses pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada individu manusia mengikuti prinsip-prinsip yang berlaku secara umum. Yang pertama, tipe-tipe perubahan. Perubahan dalam ukuran, perubahan dalam proporsi, hilangnya ciri-ciri masa lalu atau yang lama, perolehan ciri-ciri yang baru. Yang kedua, pola pertumbuhan fisik, hukum cephalocauda dan hukum primordial. Yang ketiga, karakteristik perkembangan. Perkembangan berlangsung dari hal-hal yang bersifat umum ke yang bersifat khusus. Perkembangan itu berkesinambungan. Setiap bagian tubuh mempunyai kecepatan pertumbuhan sendiri-sendiri. Selalu ada korelasi antara perkembangan yang awal dan perkembangan selanjutnya. Yang keempat, perkembangan individu. Yang kelima, pola perkembangan bersifat periodik. Yang keenam, terdapat tugas perkembangan dalam setiap periode. Pada pembahasan ini akan diterangkan prinsip perkembangan menurut Harlock, Paul Baltes, Jean Piaget, dan Militer. Menurut Harlock, prinsip-prinsip perkembangan yaitu yang pertama, adanya perubahan. Manusia tidak pernah dalam keadaan statis, dia akan selalu berubah dan mengalami perubahan mulai pertama pembuahan hingga kematian tiba. Perubahan tersebut bisa menanjak, kemudian berada di titik puncak, kemudian mengalami kemunduran. Selama proses perkembangan seorang anak ada beberapa ciri perubahan yang mencolok, yaitu perubahan ukuran, perubahan fisik yang meliputi tinggi, berat organ dalam tubuh, perubahan mental. Perubahan mental meliputi memori, penalaran, persepsi, dan imajinasi. Perubahan proporsi, misalnya perubahan perbandingan antara kepala dan tubuh pada seorang anak. Hilangnya ciri lama, misalnya ciri egosentrisme yang hilang dengan sendirinya berganti dengan sikap proposial. Mendapatkan ciri baru, hilangnya sikap egosentrisme anak akan mendapatkan ciri yang baru, yaitu sikap prososial. Yang kedua, perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya. Lingkungan tempat anak menghasilkan masa kecilnya akan sangat berpengaruh kuat terhadap kemampuan bawaan mereka. Bukti-bukti ilmiah telah menunjukkan bahwa dasar awal cenderung bertahan dan mempengaruhi sikap dari perilaku anak sepanjang hidupnya. Terdapat 4 bukti yang membenarkan pendapat ini. Yang pertama, hasil belajar dan pengalaman merupakan hal dominan dalam perkembangan anak. Yang kedua, dasar awal cepat menjadi pola kebiasaan. Hal ini tentunya akan berpengaruh sepanjang hidup dalam penyesuaian sosial dan pribadi anak. Yang ketiga, dasar awal sangat sulit berubah, meskipun hal tersebut salah. Yang keempat, semakin dini sebuah perubahan dilakukan, maka semakin mudah bagi seorang anak untuk mengadakan perubahan bagi dirinya. Yang ketiga, yaitu perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Perkembangan seorang anak akan sangat dipengaruhi oleh proses kematangan, yaitu terbukanya karakteristik yang secara potensial sudah ada pada individu yang berasal dari warisan genetik individu, seperti misalnya dalam fungsi filogenetik, yaitu merangkak, duduk, kemudian berjalan.
Sedangkan arti belajar adalah perkembangan yang berasal dari latihan dan usaha. Melalui belajar ini, anak-anak memperoleh kemampuan menggunakan sumber yang diwariskan. Hubungan antara kematangan dan hasil belajar ini bisa dicontohkan pada saat terjadinya masa peka pada seorang anak. Bila pembelajaran itu diberikan pada saat masa pekanya, maka hasil dari pembelajaran tersebut akan cepat dikuasai oleh anak. Demikian pula sebaliknya. Yang keempat, pola perkembangan dapat diramalkan. Dalam perkembangan motorik akan mengikuti hukum Shapiro-Caudal, yaitu perkembangan yang menyebar ke seluruh tubuh dari kepala ke kaki. Ini berarti bahwa kemajuan dan struktur dan fungsi pertama-tama terjadi di bagian kepala, kemudian badan, dan terakhir kaki. Hukum yang kedua yaitu prognostisal, perkembangan dari yang dekat ke yang jauh. Kemampuan jari jemari seorang anak akan didahului oleh keterampilan tangan terlebih dahulu. Yang kelima, pola perkembangan mempunyai karakteristik yang dapat diramalkan. Karakteristik tentu dalam perkembangan juga dapat diramalkan. Ini berlaku baik untuk perkembangan fisik maupun mental. Semua anak mengikuti pola perkembangan yang sama dari satu tahap menuju tahap berikutnya. Bayi berdiri sebelum dapat berjalan, menggambar lingkaran sebelum dapat menggambar segi empat. Pola perkembangan ini tidak akan berubah sekalipun terdapat variasi individu dalam kecepatan perkembangan. Pada anak yang pandai dan tidak pandai akan mengikuti urutan perkembangan yang sama seperti anak yang memiliki kecerdasan rata-rata. Namun ada perbedaan, mereka yang pandai akan lebih cepat dalam perkembangannya dibandingkan dengan yang memiliki kecerdasan rata-rata. Sedangkan anak yang bodoh akan berkembang lebih lambat. Perkembangan bergerak dari tanggapan yang umum menuju tanggapan yang lebih khusus. Misalnya seorang bayi akan mengacak-ngacak mainan sebelum dia mampu melakukan permainan itu dengan jari-jarinya. Kemudian juga dengan perkembangan emosi, anak akan merespon ketakutan secara umum pada suatu hal yang baru, namun selanjutnya akan merespon ketakutan secara khusus pada hal yang baru tersebut. Perkembangan berlangsung secara berkesinambungan sejak dari pertumbuhan hingga kematian. Namun hal ini terjadi dalam berbagai kecepatan, kadang lambat, kadang cepat. Perbedaan kecepatan perkembangan ini terjadi pada setiap bidang perkembangan dan akan mencapai puncaknya pada usia tertentu. Seperti imajinasi kreatif akan menjual di masa anak-anak dan mencapai puncaknya pada masa remaja. Berkesinambungan memiliki arti bahwa setiap periode perkembangan akan berpengaruh terhadap perkembangan selanjutnya. Yang keenam, terdapat perbedaan individu dalam perkembangan. Walaupun pola perkembangan sama bagi semua anak, setiap anak akan mengikuti pola yang dapat diramalkan dengan cara yang kecepatannya sendiri. Beberapa anak berkembang dengan lancar, bertahap, langkah demi langkah, sedangkan lain bergerak dengan kecepatan yang melonjak, dan pada anak lain terjadi penyimpangan. Perbedaan ini disebabkan karena setiap orang memiliki unsur biologis dan genetik yang berbeda. Kemudian juga faktor lingkungan yang turut memberikan kontribusi terhadap perkembangan seorang anak. Misalnya perkembangan kecerdasan dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti kemampuan bawaan, suasana emosional, apakah anak didorong untuk melakukan kegiatan intelektual atau tidak, dan apakah dia diberi kesempatan untuk belajar atau tidak. Selain itu, meskipun kecepatan perkembangan anak berbeda, tapi pola perkembangan tersebut memiliki konsistensi perkembangan tertentu. Ada anak yang memiliki kecerdasan rata-rata akan cenderung memiliki kecerdasan yang rata-rata pula ketika menginjak tahap perkembangan berikutnya. Perbedaan perkembangan pada tiap individu mengindikasikan pada guru, orang tua, atau pengasuh untuk menyadari perbedaan tiap anak yang diasuhnya, sehingga kemampuan yang diharapkan dari tiap anak seharusnya juga berbeda. Demikian pula pendidikan yang diberikan harus bersifat perseorangan. Yang ketujuh, setiap tahap perkembangan memiliki bahaya yang potensial. Pola perkembangan tidak selamanya berjalan mulus. Pada setiap usia mengandung bahaya yang dapat mengganggu pada pola normal yang berlaku. Beberapa hal yang dapat menyebabkan antara lain dari lingkungan dari anak itu sendiri. Bahaya ini dapat mengakibatkan terganggunya penyesuaian fisik, psikologis, dan sosial. Sehingga pola perkembangan anak tidak menarik tapi datar, artinya tidak ada peningkatan perkembangan, dan dapat dikatakan bahwa anak sedang mengalami gangguan penyesuaian yang buruk atau ketidakmatangan. Peringatan awal adanya hambatan atau berhentinya perkembangan tersebut merupakan hal yang penting karena memungkinkan pengasuh
yaitu orang tua, guru, dan lain-lain, untuk segera mencari penyebab dan memeriksa stimulasi yang sesuai. Berikutnya, menurut Paul Baltas, ada 6 prinsip perkembangan, yakni yang pertama, perkembangan berlangsung sepanjang hayat. Manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan sepanjang hayatnya, dimulai sejak masa pranatal, bayi, anak usia dini, anak prasekolah, anak tengah dewasa muda, dewasa media, dewasa akhir, dan kematian. Yang kedua, perkembangan ditandai dengan kesempatan untuk memilih pengalaman tertentu dan mengabaikan kesempatan pengalaman yang lain. Prinsip ini mengindikasikan bahwa perkembangan manusia selalu disertai oleh dua hal, yaitu prinsip memperoleh sesuatu dan prinsip kehilangan sesuatu. Prinsip memperoleh sesuatu adalah bahwa perkembangan manusia ditandai dengan peningkatan kompetensi, keterampilan, dan pengalaman. Sedangkan prinsip kehilangan sesuatu adalah setiap individu dihadapkan pada berbagai pilihan yang harus dipilih. Pilihan yang menjadi prioritas merupakan pilihan yang sesuai dengan potensi, minat, kemampuan, dan bakatnya. Oleh karena itu, seorang individu hanya akan mengembangkan satu keterampilan tertentu sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi pilihan yang lain tidak mungkin dapat ditekuni dengan maksimal. Yang ketiga, pengaruh faktor biologi dan sosiobudaya bersifat relatif terhadap perkembangan. Maksudnya adalah bahwa faktor biologi dan sosiobudaya memiliki pengaruh terhadap perkembangan psikologis manusia. Namun faktor mana yang paling berpengaruh terhadap perkembangan psikologisnya tidak dapat ditentukan secara pasti. Yang ketiga, perkembangan manusia melibatkan berbagai stimulus internal maupun eksternal. Stimulus internal yaitu rangsangan yang berasal dari dalam diri individu, seperti motif, minat, bakat, kecerdasan, kreativitas, kepribadian, sifat-sifat, dan sebagainya. Sedangkan stimulus eksternal yaitu rangsangan yang berasal dari luar individu, seperti hadiah, contoh atau teladan buku, media cetak, dan sebagainya. Kedua sumber stimulus tersebut mempengaruhi individu untuk mengembangkan diri sesuai pilihan, minat, dan bakatnya. Yang keempat, perkembangan manusia bersifat fleksibel dan berubah-ubah. Manusia dapat berkembang sesuai dengan keinginan, motif, maupun dorongan dari dalam diri, dan juga dapat berkembang setelah menerima pengaruh dari luar dirinya. Oleh karena itu, perkembangan manusia dapat diarahkan, direncanakan, dan dimodifikasikan untuk memperoleh perubahan-perubahan yang semakin baik demi optimalisasi potensi individu. Yang keenam, perkembangan manusia sangat dipengaruhi oleh konteks sejarah dan sosial budaya. Perkembangan manusia tidak terlepas dari pengaruh masa lalu. Setiap individu dilahirkan dan dipelihara oleh orang tuanya. Mereka mendidik, mengajar, dan membina anak-anaknya sesuai dengan latar belakang pendidikan, kemampuan, dan pengalaman masa lalunya. Bahasa Indonesia memiliki pengalaman penjajahan bangsa asing, tentu saja berpengaruh pada perkembangan pribadi anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. Sementara menurut Jean Piaget, ada 4 prinsip perkembangan yang dialami oleh manusia, yaitu yang pertama, setiap tahap perkembangan manusia ditandai dengan upaya keseimbangan hidupnya. Setiap manusia memiliki tugas perkembangan sesuai dengan tahap perkembangannya. Tugas perkembangan dari setiap tahap perkembangan akan berbeda dengan tahap perkembangan berikutnya. Untuk mencapai keseimbangan hidupnya, masing-masing tugas perkembangan harus dilaksanakan dengan baik. Bila seorang individu belum melaksanakan tugas perkembangan dengan baik, maka tidak akan merasa bahagia dalam menjalani hidupnya. Yang kedua, setiap tahap perkembangan dipengaruhi oleh tahap perkembangan sebelumnya dan mempengaruhi tahap perkembangan berikutnya. Setiap tahap perkembangan dipengaruhi oleh tahap perkembangan sebelumnya, yakni masa anak. Umur 3 tahun dipengaruhi oleh masa-masa bayi, demikian pula masa bayi dipengaruhi masa pranatal.
Yang ketiga, tahap-tahap perkembangan manusia itu bersifat universal, bahwa setiap tahap perkembangan yang dialami oleh manusia adalah sama atau tidak ada perbedaan antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Masing-masing individu akan mengalami tahap-tahap yang sama dari sejak masa pranatal, bayi, anak, dewasa, anak, remaja, dewasa, dan kematian. Yang keempat, setiap tahap perkembangan sebagai proses menjadi secara integratif atau being proses. Setiap tahap perkembangan individu berupaya untuk mengoptimalkan potensi-potensinya dengan sebaik-baiknya. Jadi, setiap tahap perkembangan kognitif individu harus dicapai dengan baik sehingga dapat menopang atau mendukung tahap perkembangan kognitif berikutnya. Yang terakhir yaitu menurut militer, prinsip perkembangan manusia itu ada 5 prinsip, yaitu yang pertama, nature. Perkembangan bukan hanya dipengaruhi oleh faktor internal atau nature, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal atau nurture. Yang kedua yaitu kuantitatif. Istilah kuantitatif mengandung pengertian sebagai perubahan fisik yang cenderung semakin meningkat atau menurun kapasitas ukurannya. Sementara istilah kualitatif adalah konsep perubahan yang menyatakan sebagai perubahan kemampuan, keterampilan, keahlian, dan kompetensi dari individu. Yang ketiga yaitu normatif. Yang dimaksud asas normatif adalah suatu tahap perkembangan individu yang cenderung mengisi pola-pola yang sudah umum, sesuai dengan konsep perkembangan secara normal dan formalitas, aturan-aturan, adat istiadat, sosial budaya yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Misalnya, anak masuk SD umur 6 tahun, masuk SMP umur 12 tahun, dan seterusnya. Prinsip non-normatif adalah suatu perkembangan individu yang tidak mampu mengikuti asas norma-norma tersebut yang disebabkan oleh faktor-faktor status sosial ekonomi, kemiskinan, kesehatan, dan adat istiadat yang kuno sebagainya, sehingga menyimpang dari norma tersebut. Misalnya, setelah tamat SMP, seorang remaja laki-laki atau wanita terpaksa harus menikah dan mempunyai anak. Yang keempat, kesinambungan. Pola perkembangan manusia dapat dipandang secara kontinu atau berkesinambungan, tanpa ada tahap yang jelas, tetapi seperti garis lurus, bersifat terus-menerus tanpa jeda dan tidak terputus, linier dan berkelanjutan. Di samping itu juga dapat dipandang secara diskontinu, yaitu tahap perkembangan harus melewati tahap-tahap tertentu untuk dapat memasuki tahap berikutnya, karena tahap tertentu mempengaruhi tahap berikutnya. Yang kelima yaitu progresif. Perkembangan progresif adalah suatu konsep perubahan secara fisiologis yang sangat cepat meningkat secara tajam yang dialami pada usia pranatal, bayi, anak, remaja, dan dewasa muda. Makanan bergizi. Perkembangan regresif cenderung ditandai dengan penurunan ukuran fisik, makin kurus, makin ringan, dan sebagainya. Lebih jauh lagi, dalam bukunya Psikologi Perkembangan Anak Remaja 2003, Syamsu merinci beberapa prinsip perkembangan individu yaitu sebagai berikut, yaitu yang pertama, perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti. Semua aspek perkembangan saling berhubungan. Perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Setiap individu normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan. Perkembangan mengikuti pola atau arah tertentu, di mana pola perkembangan yang dimaksud sebagaimana dikutip dari Yalom dan Weinstein, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, cephalocaudal dan proximal distal. Perkembangan manusia itu dimulai dari kepala ke kaki, dari tengah atau jantung, paru-paru, dan sebagainya ke samping atau tangan. Struktur mendahului fungsi, diferensiasi ke integrasi, dari konkret ke abstrak, dari egosentrisme ke perspektivisme, dari outer control ke inner control. Ya, saya kira cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.